Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Maka kalimat tersebut adalah kalimat yang menakjubkan. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah subhanallah. Maka kembali kepada Allah. Kenapa? Yang menciptakan hal tersebut sehingga hal tersebut bisa menakjubkan, dan itu adalah ini kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. تعالى مجده وعظم شانه خلق خلق لحكمة وأطاع عليه علمه وبسط له من فائد المنات ما جرت به بأقداره القسمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita bacakan semua tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin atuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Dimudahkan urusan dunia kita, urusan agama kita, dan urusan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, masuk pada bulan Rajab, sedikit kita akan bahas yakni dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka sedikit kita akan bahas. Ini kalau waktunya enggak sempat bersambung nih ya. Satu ayat nih bersambung nih kita nih ya. Satu ayat bersambung kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memulai dalam surat Al-Isra ayat 1 disebut dengan kalimat subhana. Maka ulama mengatakan kalimat subhana ini ada dua. Yang pertama adalah kalimat ta'ajuban. Yang kedua adalah kalimat tasbihan. Kalimat ta'juban adalah maksud dari kalimat subhana, maha suci. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memulai perkara-perkara yang menakjubkan, pasti Allah mulai dengan kalimat subhana. Jadi menakjubkan. Kalimat ini bisa diartikan yakni kalimat untuk kita melihat satu perkara yang menakjubkan. Ya, maka peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang enggak masuk sama nalar akal manusia. Yang enggak mungkin bisa nalar akal manusia ini menggapai itu kecuali hanya dengan iman. Makanya itu menakjubkan. Ya, begitu juga para yakni nabi mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah, itu adalah perkara yang menakjubkan. Maka ketika kita mengucapkan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka ucapkanlah subhanallah. Melihat pemandangan bagus, subhan. Ya mah kayaknya udah lapar ya mah. Udah lapar ya mah. Waduh, udah wangi kalah. Imannya baru mau Isra Mi'raj kita ngomongin iman ini. Kalah mau wangi nasi ya. Beres dah ini udah urusan. Pantesan orang Islam di Indonesia nih banyak yang bisa disogok pakai sapi. Betul? Disogok pakai mie, betul? Keluar dari Islam, betul? Imannya baru nyium wangi nasi. Kumaha sih ya. Kita kan lagi ngomongin iman nih Isra Mi'raj. Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Maka kalimat tersebut adalah kalimat yang menakjubkan. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah subhanallah. Maka kembali kepada Allah. Kenapa? Yang menciptakan hal tersebut sehingga hal tersebut bisa menakjubkan, dan itu adalah yakni kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikasih logika sedikit nih, kasih logika sedikit ya.
Ya. Kalau manusia bisa juga melihat temannya itu sampai dia takjub melihat temannya. Misalkan kita ini nggak bisa bikin pesawat, betul nggak? Betul nggak? Ya, kita nggak bisa bikin pesawat, tapi Habibie itu, ya, mantan presiden kita yang udah meninggal dunia, beliau itu bisa bikin pesawat, sehingga kita ini manusia juga takjub terhadap manusia yang lain, betul? Kita subhanallah, ini Habibie pintar juga dia itu. Itu boro-boro itu. Motor businya mati juga gimana caranya ini? Kagak ngerti. Tapi dia bisa bikin pesawat dan menakjubkan buat kita yang nggak ngerti. Sehingga kita takjub sama Habibie tersebut karena dia punya akal di luar kebiasaan manusia. Sehingga menakjubkan buat kita. Sehingga apa? Takjubnya kita terhadap Habibie tersebut, Habibie itu perlu jenjang untuk sampai hal tersebut. Dia nggak bisa langsung lahir langsung bisa bikin pesawat, nggak mungkin. Tapi dia ada tahapnya dulu. Dia belajar dulu tuh dari SD, belajar baca. Ya, naik lagi sampai dia kecenderungan dia senang sama hal tersebut. Lalu dia tekuni ilmu tersebut sampai dia menjadi pakar dan menakjubkan buat kita. Sehingga kita ucapkan subhanallah. Ada lagi siapa? Pemain bola Ronaldo. Wah, itu kan. Ronaldo itu kalau nendang bola dari jarak 30 meter itu kenceng dan gol coba. Buat kita yang pemain amatir gitu kan. Ya, bahkan yang bukan amatir juga bisa takjub ngelihatnya. Kenapa? Oh, ini orang hebat juga ini. Subhanallah ini. Tapi kita lihat bagaimana Ronaldo itu dari mulai kecilnya udah main bola dia. Dia udah serius gimana cara nendang yang benar itu, dia udah serius. Ya. Sehingga kita yang nggak bisa pun takjub terhadap hal tersebut. Wajar nggak? Wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena dia ada jenjang tangga per tangga sampai. Tapi kita lihat takjubnya kita sama makhluknya Allah beda ketika kita takjub sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan sesuatu, nggak perlu jenjang Allah itu. Allah nggak perlu tangga per tangga. Allah nggak perlu uji coba. Enggak, Allah jadikan kun fayakun, jadi. Beda takjubnya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para manusia itu yang kita takjubkan itu berasal ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala macam apa yang menakjubkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngelihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah subhanallah. Lihat pemandangan bagus, subhanallah. Ngelihat cewek cakep, gitu. Ngelihat cewek cakep, masya Allah. Sama, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kalimat takjuban. Yang kedua, kalimat di sini subhana adalah kalimat tasbihan, kalimat pensucian. Maksudnya apa? Kalau sudah Allah yang berkehendak, maka akan terjadi apapun yang Allah inginkan, saudara. Allahu Akbar. Wah, gitu. Oh iya tuh. Makan duluan dah, antum. Nah, maka saudara, yang kedua disebutkan bahwasannya adalah kalimat tasbihan. Maka ketika kita ucapkan subhanallah, ingat Allah Maha Suci. Artinya apa? Allah nggak bersandar pada apapun. Ya, Allah nggak bersandar pada apapun. Coba nih, kalau kita lapar, Ustadz lapar nih. Ya, Ustadz lapar nih, berarti butuh makan. Baru habis makan baru kenyang. Habis kenyang baru kuat. Kuat. Tidur juga gitu. Artinya apa? Ketergantungan makhluk dengan sesuatu yang lain. Ya. Sehingga apa? Makhluk ini perlu sandaran, dan Allah ini tidak ada ilat, tidak ada sandaran kepada apapun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, itulah kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suci dari bersandar pada apapun. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj,
Kalau Allah mau jalanin mudah bagi Allah, gampang. Betul atau betul? Betul atau betul? Gampang. Oh tapi Bib itu Nabi perlu buruk. Oh tapi Bib itu jalannya begini. Oh tapi ya begitu. Oh tenang aja. Itu bagian dari riwayat perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau misalkan Allah langsung naikin Nabi nih, Mi'raj langsung ke Allah, bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Ini yang yakin Ustadz doang ini. Yang lain kurang yakin Ustadz. Hah? Lapar deh mah. Kira-kira nih kalau Allah mau jadiin sesuatu bisa atau enggak? Kalau mau berangkatin Nabi langsung bisa atau enggak? Yakin atau enggak? Betul. Takbir. Itu gitu atuh. Jadi ntar pas makan teh enak gitu. Artinya apa? Artinya ya nih ketika kita minta sama Allah nih, nyambungnya ke iman nih baru nih. Begitu kita minta sama Allah, kadang-kadang minta, ya Allah saya minta ini, tapi dalam hati kayaknya nggak bakal dah. Tuh, itu dia mana imannya, mana keyakinannya, mana yang disebut, saya beriman kepada Allah, tapi baru diuji sedikit tentang permintaan yang belum terkabul, mulai hilang rasa percaya kepada Allah, mulai hilang rasa bergantung kepada Allah. Padahal kita selalu sebut Allahus Somad, Allah tempat bergantungnya makhluk. Tapi kenapa hati ini masih tidak mensucikan Allah secara kafah? Enggak sempurna imannya berarti. Kenapa? Karena tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut iman, al-iman la yuzalu bisyak. Iman itu tidak tergoyahkan dengan yang namanya keraguan. Kalau udah iman enggak bakal ragu. Makan jadinya nih ragu ini. Kan masalahnya ragu ini terhadap iman tersebut. Sehingga kalau minta nih kadang-kadang udahlah nggak usah minta lah. Itu gimana? Minta aja sama Allah, sebanyak-banyaknya minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tempat kita meminta dan yakin kepada Allah. Jadi kalau misalkan nggak begitu, ya berarti iman ini dipertanyakan ini. Ya makanya iman itu ada tingkatannya. Ya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang kuat, ya, ada yang lemah. Ya, itu tingkatan iman. Ya, baru nyium nasi aja lemah. Berarti banyak-banyak istighfar itu kalau kayak gitu. Ya. Nah, maka saudara, ini kalimat subhana itu ada dua. Ya, ada kalimat ta'juban, ada kalimat tasbihan. Karena udah pada lapar, baru sampai sini doang ini. Ya, subhanalladzi belum nih. Alladzinya ini panjang juga ini. Ya, alladzi ya. Asra bi abdihi. Nah ini ya, memperjalankan nih hambanya di malam hari. Apa sih maknanya? Ya, kenapa disebut hamba? Laila minal masjidil haram. Dan kenapa malam hari? Dan kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa barakna haulahu? Yang kedua diberkahi oleh Allah. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi dikit-dikit lah. Karena udah pada lapar, insya Allah ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya ada manfaatnya dan bisa ya kita pakai ketika mengucapkan subhanallah subhanallah. Ingat berarti Allah itu tidak butuh bersandar kepada apapun, dan ketika kita minta kepada Allah maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.